Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hartini, mahasiswi PPG Daljab periode 7 tahun 2022, kategori 2, Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya akan melaksanakan konseling individual dengan tema konsep diri negatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Fanya. Kita sekarang duduknya pakai kursi ini, soalnya sofanya lagi dipindah. Oh iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi habis ngerjain tugas katanya. Mm-mm. Jadi minggu-minggu ini harus nyelesain tugas semua. Iya, Kenapa? jadi soalnya minggu depan tuh jadi minggu tenang ya, jadi nggak boleh ngerjain apa-apa lagi. Oke. Kebetulan sekarang pelajaran Masih olahraga, mau ke Pak Mahmud. Pak Mahmudnya Nggak ada, kayaknya nggak masuk. Jadi iya. disuruh Oh iya, ngisi. itu apa, ada acara Jabar Masagi. Oh, iya di SMA Ya, Negeri. betul. Gini nih kelihatannya sekarang udah Apa? agak lebih cerah mukanya. Enggak sih Bu, berusaha terlihat baik-baik saja walaupun tidak baik-baik saja. Berusaha buat terlihat baik-baik saja. Berarti sebenarnya ada yang dipikirin. Banyak ya kalau masalah yang dipikirin tuh banyak. Ya, baik. Sekarang kita kan akan konseling lagi. Seperti biasa, Fanya silahkan ungkapkan semua yang Fanya rasakan secara terbuka. Kemudian kan datang ke sini juga secara sukarela ya. Iya, Kita Ibu. sempat beberapa kali atur janji juga. Baru sekarang bisa. Kemudian semua tenang aja, semua yang hari ini kita laksanakan itu tidak akan keluar dari ruangan ini, rahasia. Gitu, ya. Baik, mungkin Fanya mau mulai dari mana nih ceritanya? Yang waktu terakhir aku konsul ke ibu, kan ibu bilang ke aku coba pelan-pelan ngomong ke mama atau ngobrol ke mama gitu kan. Cuman aku udah nyoba gitu, udah bersikap sebaik mungkin gitu. Berusaha nggak bikin salah, cuman namanya manusia pasti ada kesalahan gitu kan. Adalah sedikit kesalahan, tapi sama mama masih gitu juga, masih kayak aku bikin kesalahan kecil, kayak misalnya mama kan ngejemput aku nih di depan, mama kan nggak masuk ke gerbang, di depan sana aku jalan ke depan, kayak aku suka telat dikit, paling kayak telat 2 menit ke depan, mama nanti marah-marah, pasti mikirnya tuh negatif, kayak aku tuh kayak ngapain gitu, pokoknya aneh-aneh lah di dalam sekolah nih, telat ke depan tuh aneh-aneh gitu, terus dimarahin aku udah ngejelasin gini loh, aku telat gini karena ini, bohong gini kata mama tuh gitu. Pokoknya mama tuh selalu nggak bisa nerima yang dari pihak aku tuh gini loh mas, sebenarnya yang terjadi tuh gini, cuman mama tuh nggak bisa nerima. Pelan-pelan aku udah yang kayak ibu bilang, mungkin karena mama banyak pikiran, ada masalah sendiri gitu. Ya udah aku juga berusaha maklum. Tapi kan aku udah sebisa mungkin baik-baik nggak bikin salah, tapi tetap aja salah. Nanti kalau misalnya bikin masalah dikit, yang diungkit-ungkit tuh yang udah-udah gitu Bu. Terus sampai-sampai sekarang ancaman aku tuh dikeluarin dari sekolah sama mama, nggak usah sekolah lagi, sampai digituin sama mama. Kayak kemarin aku kan izin mau nonton basket yang 2-3 main, sama mama tuh nggak dibolehin. Ya udah aku bilang ya nggak apa-apa, kata aku tuh kayak gitu. Padahal kan rame tuh Bu pengen ikut, terus udah nggak boleh ya, kataku tuh pulang aku. Terus dia bilang aneh-aneh aja sekarang ya semenjak sekolah di sini, katanya gitu. Udah keluar aja, kamu udah berapa kali mama nyebut kata-kata, udah nggak usah sekolah lagi aja, katanya gitu, bikin pusing, kata mama aku kayak gitu. Padahal aku tuh ngerasa aku tuh nggak bikin kesalahan gitu Bu. Aku nggak tahu kesalahanku tuh di mana gitu, kenapa selalu salah gitu. Udah nggak usah sekolah lagi aja, lihat aja kamu bentar lagi aku keluarin kamu dari sekolah, kata mama kayak gitu. Jadi aku diam aja. Seharusnya tuh kan yang aku pengen tuh kayak mama tuh kan nyemangatin aku sekolah gitu. Ini malah kayak yang mematahkan semangat aku supaya kayak gitu kan. Mama ngomong nggak usah sekolah lagi, keluar aja, kata mama kayak gitu. Nggak tahu mau jadi apa juga kamu nanti gedenya, digituin sama mamaku kan. Aku banyak nggak ngejawab sih, lebih banyak diem gitu. Sama mamaku kalau
didiemin salah, dijawab salah gitu. Jadinya aku bingung gitu. Kalau misalnya aku ngejawab nih, aku keluarin yang dari aku sebenarnya gini-gini, oh udah berani ya ngejawab sekarang, nggak sopan digituin sama mama aku. Kalau aku diem nggak bisa ngejawab ya, orang tua ngomong nggak dihargain digituin sama. Jadi aku harus apanya nggak ngerti, mama tuh serba salah gitu. Cuman itu sih yang agak ngeganjel pikiran tuh, mama tuh ngancem-ngancem terus. Minggu-minggu ini juga udah berapa kali ngomong keluar dari sekolah, ngeganjel pikiran. Aku udah sebisa mungkin, kan yang kayak aku bilang ke ibu, kalau aku keluar rumah itu kayak lebih jadi diri aku gitu. Di rumah itu bukan aku gitu. Jadi emang sekolah ini tempat yang emang aku tunggu-tunggu dari malam gitu. Misalnya malam cepet-cepet pagi lah pengen sekolah gitu. Jadi aku emang semangat gitu keluar dari rumah gitu. Karena emang gak nyaman di rumahnya juga. Terus mama ngomong kayak gitu, terus kalau misal aku nggak dikeluarin dari sekolah, terus kata mama nggak usah sekolah lagi aja, kata mama udah diem aja di rumah. Terus aku bakal diem di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal kan emang tempat ketemu teman-teman itu emang yang jadi diri aku gitu. Terus mama malah bilang keluar aja dari sekolah. Itu sih yang agak ngeganjel, benar-benar ngeganjel. Jadi waktu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah aku dimarahin sama mama. Terus aku ngomong gak usah marah-marah dong. Aku tuh ngomong baik-baik gitu. Gak usah marah-marah, aku mau pergi sekolah. Kata aku tuh kayak gitu, gak enak. Aku ngomong baik-baik, malah marah-marah mama aku sampai teriak-teriak, ditunjuk-tunjuk. Aku gak usah marah-marah, gimana kamu yang bikin pusing, beban orang tua deh gituin sama mama aku kan. Turunlah abang aku, yang aku bilang waktu itu, Bu, turun abang aku. Ya lu bikin pusing orang tua aja digituin. Aku kan aku diam di situ, karena abang aku turun, aku nunduk aja. Bikin pusing orang tua aja langsung. Lu denger gak, ditarik jilbab aku digituin. Terus kepala aku tuh digituin sama abang aku. Nangis lah aku kan, nangis. Sampai dianterin sekolah juga aku nangis gitu kan. Sampai ke sekolah masih nahan air mata gitu. Ditanyalah sama temen aku, kenapa, nggak apa-apa, kata aku tuh. Itu kejadiannya hari Senin kemarin, hari Senin minggu ini ya. Jadi aku berangkat sekolah juga nggak semangat gitu, Bu. Bener-bener itu coba baru mau sekolah pagi-pagi udah digituin sampai main tangan gitu kan. Terus mama aku pas ngeliat abang aku gituin kepala aku, mama aku ngomong udah berhenti, kata mamaku tuh gitu. Abang kalau sayang sama mami berhenti, katanya kayak gitu. Terus pergi abang aku. Terus aku kira tuh mamaku tuh mau ngudahin, malah ditambah, kamu sih bikin pusing, itu salah kamu sendiri, kamu digituin, malah makin diituin aku kira tuh aku mau kayak udah ya maafin aja abang. Aku kira mama mau ngomong gitu kan. Taunya malah aku tambah makin disalahin sama mama. Padahal situ aku udah diem aja gitu, Bu. Nah hari Senin itu, abis itu kan aku nangis terus di sekolah tuh. Pas aku ngomong ke si Viraku gini-gini loh, coba cerita ke Bu Rahma, kan waktu itu aku kesini Bu, ada yang mau aku ceritain tapi nggak sempet kan. Iya itu, terus sampai abis digituin sama bang aku, dianterin lah sama mama di mobil tuh. Emang mama tuh kayak marah-marah juga, nggak berhenti. Sampai di situ juga ngancem, lihat aja kamu bakal saya keluarin kamu dari sekolah, katanya. Emang sering nyebut keluarin dari sekolah kayak sering ngancam gitu. Jadinya aku takut mau ngapa-ngapain juga, padahal aku nggak ngerasa aku bikin salah gitu loh, Bu. Nggak ngerasa aku bikin salah gitu. Berarti sekarang yang Apanya rasakan tuh ada kesedihan ya? Iya, Ibu. Dan ada kekecewaan karena ancaman mau dikeluarkan dari sekolah tadi ya. Disuruh diem di rumah, nggak usah sekolah lagi, kata mama gitu. Nggak boleh sekolah lagi. Terus kan katanya tadi kalau misalnya ada kesalahan sedikit seperti itu, ada lagi nggak maksudnya yang memicu mama sampai bilang pusing, kamu keluar aja gitu? Kadang bukan kesalahan aku, misalnya mama emang lagi ada masalah lah sama masalahnya sendiri, terus aku ngelewat lampiasannya tuh ke aku. Semua gitu. Masalah di rumah itu yang mama lalui, semua orang lalu itu lampiasinnya ke aku gitu, Bu. Semua orang lampiasinnya ke aku, kayak aku yang kena batunya aja gitu. Padahal aku nggak bikin apa-apa, nggak bikin kesalahan apa-apa gitu. Emang aku terus orang-orang tuh larinya ke aku ngelampiasinnya gitu. Jadi kamu merasa kamu tuh pelampiasannya kemarahan orang-orang. Ya emang mungkin karena aku yang udah terbiasa digituin, jadinya aku juga nggak ngambil pusing. Ya udahlah, udah biasa kan. Sampai yang
Mama bilang beban orang tua bikin pusing aja itu sama udah kayak makanan sehari-hari gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang yang nggak pernah digituin kan masih sakit hati banget kan, kepikiran banget sama aku tuh kayak kadang mungkin kepikiran, cuman nanti lupa lagi gitu karena udah biasa, mungkin karena udah terbiasa. Jadi orang-orang tuh kayak suka ngeluapinnya ke aku. Kalau misalnya mama ada masalah, terus nanti aku ini dikit kelampiasan ke aku semua, dimarahin, dimaki-maki gitu. Di sini kamu ngerasa kecewa dengan perlakuan siapa mamah dan kakak ya yang lebih sering gitu ya. Oke, saya paham banget nih sama perasaannya Fanya. Pasti sedih banget ya Fanya ya. Dikit-dikit disalahin. Makanya kan kayak keluar dari rumah tuh cuma sekolah, jadi emang sekolah tuh ditunggu-tunggu banget sama aku gitu Bu. Jadi sekolah itu tempat Fanya bisa berekspresi lebih. Oke. Terus ada lagi mungkin ceritanya mengenai mama? Itu aja sih yang dialamin sekarang itu yang emang benar-benar sampai kepikiran banget tuh. Diancam keluar sekolah sih itu aja. Yang benar-benar bikin harus gimana ya, perasaan nggak bikin salah apa-apa, selalu aja setiap hari itu ada, selalu setiap hari mau bilang keluar dari sekolah gitu. Oke, diancam keluar dari sekolah ya. Menurut Fanya tidak melakukan kesalahan enggak, emang nggak bikin kesalahan apa-apa. Terus misal kadang mungkin kesalahan di rumah, mungkin kayak mama manggil aku di atas nggak kedengeran, telat ngejawab gitu, terus nanti merembetnya keluarin dari sekolah itu Bu. Misalnya aku dimarahin kan, mama marahin hal yang ada di rumah, terus nanti merembetnya ke masalah yang udah-udah, terus nanti dibilang udah keluar aja dari sekolah gitu. Kira-kira waktu kamu dipanggil sama mama itu berapa kali mama manggil? Paling 2 kali ya, 2 kali kan mungkin gak kedengeran atau akunya lagi di mana gitu. Aku udah nyaut iya bentar, kadang mamanya nggak kedengeran, aku udah ngejawab gitu, terus aku ke bawah nanti dimarahin sama mama gitu. Nggak denger, padahal ya yang aku lihat abang aku atau adik aku juga dipanggil kadang lebih parah dari aku, kadang malah udah nanti aja gitu, tapi nggak pernah dimarahin gitu. Kayak abang aku kan sama mama aku tuh kayak spesial banget mungkin ya bagi mama aku, abang aku gitu. Jadi kayak abang aku ngelawan aja malah mama yang ngalah gitu. Mama nggak pernah marahin abang, nggak pernah. Jadi kalau misalnya dia yang bikin kesalahan, mama yang ngalah gitu, malah nutupin dari papa aku gitu kalau dia bikin kesalahan gitu. Jadi kamu merasa mama lebih pilih kasih? Iya sih, jatuhnya lebih ke pilih kasih. Kalau misalnya dari abang aku ke adik-adik aku mungkin rata semua ya. Cuman emang ke akunya emang beda gitu, emang kurang ke akunya gitu. Kan mama juga pernah ngucapin aku bukan anak yang diharapin, kata mama. Mama pernah ngungkapin kata-kata itu, katanya kamu sebenarnya nggak diharapkan lahir, katanya gitu, kata mama gitu. Mama ngomong mama ngomong ke nenek aku dengar sebenarnya waktu hamil aku katanya mama tuh nggak ngeharapin udah hamil gitu Bu. Terus katanya minum obat-obat biar kandungannya gugur, cuman nggak bisa jadinya lahir, jadi emang aku nggak diharapin, kata mama tuh gitu. Setelah kamu mendengar perkataan itu, apa yang kamu rasakan? Ya kayak hancur banget gitu Bu, kayak emang nggak diharapin, pantesan aja emang salah terus gitu di sini gitu, kayak orang-orang ngelampiasinnya ke aku semua gitu. Oh sayang. Jadi apa yang tingkah laku kamu nih, misalkan yang kata kamu hanya sedikit membuat kesalahan aja menjadi kayak masalah besar. Iya, picuan buat yang ke lain-lain jadinya gitu Bu. Karena itu tadi yang kamu beranggapan bahwa kamu itu bukan anak yang diharapkan. Emang kan mama ngeluarin dari mulut mama sendiri. Dari mulut mama kamu sendiri ya. Jadi kamu itu tertanam ya di diri Fanya. Mungkin ya. Mama juga tahu ada aku di situ. Mama ngelihat ke aku, cuman aku kira tuh kayak mama tuh mau bilang maaf ya itu dulu, mungkin sekarang mama gimana ya itu dulu karena pikirannya belum gimana-gimana, taunya mama malah ngeliat doang, nggak bahasa apa-apa. Itu aku ngedenger waktu aku kelas SMP kelas 9, itu udah berapa tahun yang lalu kan. Mama nggak pernah kayak bilang udah ya jangan dipikirin, mungkin mama ngira itu hal kecil bagi aku, cuman itu kan kepikiran sampai sekarang, udah bertahun-tahun sampai sekarang masih udah tertanam gitu dalam pikiran aku kalau aku tuh bukan emang anak diharapin. Makanya aku sampai beranggapan kalau aku bisa hidup sendiri, aku mau pengennya sendiri gitu Bu. Kamu jadinya rasanya sedih banget ya, hancur banget ya perasaannya. Terus Fanya kalau misalnya lagi sedih atau lagi merasa orang-orang di rumah lagi marah-marah seperti itu, Fanya larinya kemana?
Kan kayak aku bilang aku paling ngurung diri kan yang nyakitin diri sendiri sih Bu. Kayak misalnya kayak lagi orang-orang malah dunia nggak berpihak ke aku gitu. Kan yang sampai berbekas itu kan Ya. gara-gara itu gitu Tapi Bu. sekarang sudah enggak kan? Sekarang enggak sih. Kamu lari kemana berarti sekarang? Lebih karena masalahnya di hari-hari sekolah gitu Bu. Aku kayak paling ngeluapin cerita ke teman, paling kayak nanti dikasih saran, terus nanti mereka tuh kayak ngajak aku ngelakuin apa gitu Bu. Kayak misalnya si Firla suka kayak ngajak aku misalnya jam kos, ayo muter-muter gitu kan, jadi kebuka gitu pikiran aku gitu. Jadi lupa aja sendiri gitu. Selain berbincang sama teman, apa biasanya kamu lari kemana lagi? Supaya pikiran kamu lebih terbuka gitu. Kayak yang di atas sih Bu, maksudnya beribadah gitu. Paling itu sih paling jalan pertama itu aku kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi benar-benar cekcok di rumah, aku ke kamar pasti aku sholat gitu Bu. Ketika lagi di rumah lagi sendiri ya? Karena emang sama yang di atas doang aku bisa ngeluapin semuanya tanpa ragu, tanpa takut atau ragu bakal kesebar kemanapun, sama yang di atas doang gitu. Lebih ini ya, lebih bisa leluasa ngomongnya gitu. Udah bagus, udah tepat banget. Kalau misalnya kita ngadunya sama Allah, udah tepat banget. Udah gitu kamu kan ada Firla ya, ada sahabat juga yang bisa jadi apa namanya, menampung kesedihan kamu, menampung rasa kekecewaan kamu ya. Pasti sedih banget Ibu ikut ngerasain nih, ikut ngerasa sedih banget, ikut ngerasa perih banget. Apa sih, apalagi itu keluarnya dari mulut orang tua kita sendiri kan. Ya kita kan pengennya menjadi anak yang dihargai ya, anak yang disayang sama orang tuanya. Tapi selama ini ada nggak sih perlakuan dari mamah yang memang menunjukkan sebenarnya nggak seperti itu gitu? Ada pertentangan nggak, misalkan mama masih suka nyiapin makan atau nggak kebutuhan Fanya? Malah kayak misalnya nih ya Bu, hal kecil nih, contohnya mama masak nih, nanti yang dipanggil tuh abang aku sama adik-adik aku gitu, ayo makan nih udah disiapin, padahal di situ ada aku nggak dipanggil gitu Bu. Kamu tidak ditawarin? Nggak ditawarin. Kalau misalnya nyiapin bekal, paling kayak abang aku kan kadang kuliah bawa bekal tuh Bu, abang aku doang yang disiapin, padahal katanya terus aku pernah nyeletuk gini, kirain punyanya disiapin, aku pernah nyeletuk kayak gitu. Terus enggak lah kan udah gede katanya kayak gitu. Terus aku mikir lah abang aku kan lebih gede gitu, kok aku enggak gitu, apa salah? Aku kan juga pengen yang kayak udah disiapin mama tinggal bawa aja gitu. Gitu sih Bu, kayak hal-hal kecil yang kayak gitu. Mama bilang ya pokoknya gitulah, pilih kasihnya tuh emang kelihatan gitu Bu. Kelihatan ya. Kalau ada nggak hal yang menyenangkan yang pernah mama lakukan yang masih Fanya ingat? Apa ya, sejahat-jahatnya mama ke aku, tapi aku nggak benci sih ke mama gitu Bu. Berarti ada hal yang bikin Fanya tahu ini tuh aku tuh sayang sama mama gitu. Apa ya, pokoknya kayak misalnya mama lagi marahin aku, emang di situ emang kesel, emosi, cuman udah nanti aku lupa gitu aja. Terus aku emang sampai sekarang gini, aku udah tahu mama bilang aku nggak anak gak diharap, aku nggak bisa benci gitu ke mama Bu. Nggak tahu karena apa, hal apa yang mama kasih ke aku atau mama lakuin ke aku, emang aku nggak bisa benci gitu. Udah sejahat itu, bukan jahat gimana, kayak udah tega gitu mama ke aku. Cuman emang akunya nggak, malah mama kadang ngomong gini, kamu mah anak yang paling nggak sayang sama mama katanya gitu. Lihat aja nanti gedenya kamu pasti nggak bakal ngurusin mami katanya gitu. Padahal dalam hati nggak kayak gitu, aku tuh sayang banget gitu ke si mama. Cuman mama tuh selalu mikir aku yang anak yang nggak sayang ke dia, padahal mungkin emang mama gitu yang kurang ke aku, kurang deket gitu. Kamu merasanya mama? Mama merasanya nggak sayang, mama tuh mikirnya aku tuh nggak sayang ke mama gitu. Padahal kamu udah sayang banget ya, udah berusaha melakukan yang terbaik ya di rumah juga ya. Udah segitu aku nggak bisa, udah segitunya perlakuan orang lain, aku nggak bisa benci ke mereka yang ada di rumah gitu Bu. Gimana pun mereka tetap keluarga ya, betul sekali. Terus nih, jika mama nggak pilih kasih, bagaimana perasaannya Fanya? Seneng sih Bu, bisa kayak sama rata sama semua gitu Bu. Kayak enggak nih, nggak dibeda-bedain, berarti aku sama rata gitu kan. Nama anaknya mama bilang nggak ada beda-bedanya, nama sayang mah sayang semuanya kata mama. Mama pernah ngomong gitu, tapi bukan ke aku ngomongnya, bukan ke aku, bukan ke aku, ke abang aku ngomongnya. Nggak ada tuh yang namanya beda-bedain kasih sayang ke anak, katanya sama semua katanya.
Oke. Oke, berarti mama ketika bilang itu tuh malah bukan ke Fanya ya, malah Bukan ke ke aku. abang. Ada Fanya di situ Ada saat aku itu. di situ. Ya, Fanya udah sangat terbuka banget nih, sudah banyak banget yang diungkapkan, udah dengan apa? Dengan lancar gitu Fanya bilang apapun yang Fanya rasakan, perasaan di rumah diperlakukan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya Fanya sendiri nih, menurut Fanya sendiri punya nggak sih apa namanya solusi buat diri Fanya sendiri supaya Fanya bisa menerima nih kenyataan kalau misalnya ya saya tuh di dalam keluarga yang seperti ini. Selama ini bagaimana menjalani? Nggak mau terlalu mikir kayak misalnya yang udah-udah gitu kan Bu. Mm-mm. Fanya pasti kayak mikirnya tuh kayak emang nggak diharapin, malah kadang kayak udahlah capek hidup gitu sampai pernah mikir kayak gitu. Ya. Sekarang udah berjalan sekarang tuh kayak udahlah nggak mau terlalu diambil pusing, udah sabar aja nanti Sabar. pasti ada jalan yang baik. Pasti banyak selalu mantepin pikiran banyak, mindset banyak hanya bikin kayak mungkin sekarang belum, tapi kan nggak tahu nanti Oh, gitu. oke, Mungkin nanti iya. ada jalan yang lebih baik gitu. Mungkin dari semua ini kan mungkin yang di atas tahu banyak kuat ngejalanin ujian, makanya dikasih ujian terus gitu Bu. Iya. Jadi ya udah jalanin itulah Bu, kayak istilah enjoyin aja gitu, nggak mau Enjoyin diambilin aja. pusing lagi gitu. Karena kalau misalnya hanya mikir ngambil pusing gitu pasti merembetnya kemana-mana sampai nyakitin diri sendiri, kayak nyalahin diri Fanya sendiri Iya, malahan. iya. Jadi kayak udah nggak mau mikir ke situ-situ lagi gitu Bu. Udahlah biarin aja, sabar dulu aja Sabar gitu. dulu aja ya. Berarti kalau misalnya sabar dulu aja, berarti Fanya tuh udah ada rasa apa namanya menyayangi diri sendiri gitu. Ya alhamdulillah sudah ada gitu Bu. Kalau misalnya enggak kan udah pasti yang nyalahin diri sendiri, nyakitin diri sendiri Iya. gitu. Kemarin kan sempet nih Fanya Sempet. menyakiti diri sendiri ya, tapi sudah enggak ya Enggak, sekarang enggak. udah alhamdulillah ibu juga lihat udah enggak ada Udah tuh enggak. bekas. Alhamdulillah sudah punya pikiran-pikiran tersebut apa namanya kebuka tuh gara-gara Fanya mungkin ketemu sama sahabat yang baik ya. Iya, dia juga ngomong kan sampai dia marah-marah kalau dia tahu aku kayak gitu Bu. Makanya enggak karena enggak mau sih, udah enggak mau lagi. Sebisa mungkin enggak gitu Bu. Iya, jangan ya. Gimana pun Fanya itu berharga. Setidaknya Fanya harus sayang sama diri Fanya sendiri. Gitu, ya, kalau misalnya kita tahu kemauan kita dan kita sayang sama diri kita lebih menghargai tubuh kita apa yang telah Allah ciptakan gitu. Apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tidak akan menyia-nyiakannya kan. Sayang banget ya kalau misalnya kamu kan cantik, kamu kan anaknya pinter gitu. Walaupun memang di rumah keadaannya seperti itu, tapi alhamdulillahnya Fanya tuh punya pikiran yang terbuka, punya pikiran yang apa namanya ini banget apa positive thinking gitu sama keadaan. Alhamdulillah ibu salut banget Fanya bisa berpikir seperti itu di umur remaja kayak gini gitu kan. Umur-umur kamu kan umur-umur masa galau ya, pasti labil ya. Labil. Jadi segala sesuatunya kadang tidak dipertimbangkan dengan enggak mikir panjang. Nggak mikir panjang. Alhamdulillahnya Fanya ini bisa pikir panjang gitu. Yang udah-udah ya udah gitu. Ya sekarang udah biarin Fanya, aja gitu. Oke. Baik, kan selama ini kita ngobrolnya apa namanya mengenai di sisi Fanya cerita Fanya. Kalau misalnya Fanya ngizinin nggak kalau misalnya ibu ngobrol sama mama ngizinin nggak? Nggak ngizinin kenapa? Enggak mau gitu. Kalau misalnya mama sampai tahu aku ngomong ini mungkin efeknya ke aku makin parah gitu Bu. Oke. Karena apa namanya semua pun selalu dipandang negatif tadi sama mama ya. Telat dikit aja di ini. Oke, yaudah nggak apa-apa kalau misalnya kayak misalnya ibu mungkin mau ngomong ya gimana Fanya gini, nanti pasti mama misalnya ibu nggak ngebahas apapun masalah itu, cuman ibu cuma ngobrol santai sama mama, pasti mikir pasti kamu cerita aneh-aneh kan di sekolah, pasti kamu gini-gini, nanti pasti imbasnya ke aku mungkin bener-bener dikeluarin dari sekolah nanti pasti sama mama gitu. Oke. Karena mungkin mikirnya ada apa nih dipanggil ke BK, takutnya melakukan hal yang aneh-aneh. Ya udah, oke nggak apa-apa. Tadinya ibu pengen ngobrol apa namanya ya mungkin ibu bisa memberikan apa namanya
keterbukaan juga pikiran ke mama kalau misalnya Fanya di sekolah tuh anak yang baik, anak yang selalu mengerjakan tugas kayak gitu. Tapi udah nanti kita cari cara lagi ya kalau misalnya untuk ngobrol sama mama. Mudah-mudahan ketika bagi rapot atau apa ada ya nggak spesial harus apa namanya diundang sama ibu misalnya, mudah-mudahan sengaja ketemu kan lebih enak ya, lebih tidak menimbulkan negatif thinking gitu kan ya. Oke, udah. Oke, kalau misalnya sekarang nih pertemuan yang sekarang ini kita udah bisa narik kesimpulan belum ya, misalkan Fanya kedepannya harus seperti apa gitu, Fanya udah tahu belum kayak gimana? Intinya apa ya, berusaha lebih baik dari sebelumnya sih Bu gitu Bu, nggak mau kayak misalnya ngelakuin kesalahan nih di sini mungkin jadiin pelajaran buat kedepannya nggak akan ngelakuin lagi sebisa mungkin jadi yang lebih baik lah gitu Bu. Lebih baik, lebih hati-hati lebih hati-hati ini ya, lebih hati-hati dalam bertindak. Kayak misalkan yang waktu itu kan ada apa namanya kejadian apa tuh Fanya yang video waktu itu screenshotan live screenshotan itu mudah-mudahan jangan terjadi lagi, mungkin dihindari hal-hal yang memicu supaya mamahnya juga melihat nih Fanya tuh banyak perubahan gitu. Terus kan tadi agak negatif thinking ya dengan sekolahan ini gitu. Padahal kan kayak misalnya kegiatan apa namanya kegiatan di luar sekolah kayak nonton basket juga kan kamu perlu ya kalau misalnya nonton untuk ngedukung, nge-support gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu biasanya gimana? Diminta tolong temen buat enggak, aku kalau misal perantara dari teman makin marah mama dong. Iya, aku kayak ngomong nih boleh ya Nyanya ikut nonton basket jam 2 hari Jumat, pulang dulu kok ke rumah, aku bilang kayak gitu, ganti baju di tempatnya di sini jam segini selesainya, dan yang nonton 3 angkatan satu sekolah malah gitu buat support, nggak boleh kata mama. Aku tahu pasti kamu akan aneh-aneh di sana kata mama kayak gitu, padahal aku emang nggak ada niatan aneh, cuma emang mau nonton dan mungkin itu belum tentu nanti tahun depan ada lagi gitu bukan gitu. Iya benar. Ya udah berarti nanti kedepannya Fanya memang seperti tadi yang udah Fanya bilang, Fanya harus lebih apa namanya hati-hati ketika mengambil keputusan itu, apa namanya dipertimbangkan kalau misalnya Fanya melakukan tindakan ini kira-kira mama senang atau tidak gitu, karena kan memang agak sensitif ya di rumah itu gitu. Tapi Ibu yakin Fanya bisa melakukannya ya. Fanya sekarang yang sabar, banyak masih terus apa namanya ditingkatkan keimanannya supaya Fanya juga lebih menghargai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Ya, Fanya ya. Ya Ibu. Gimana nih perasaannya kita udah ngobrol-ngobrol? Ya itu lega sih Bu gitu kan. Alhamdulillah ya udah sedikit lega ya. Baik, kalau Fanya memang nanti Ibu doain sih semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian yang bikin Fanya jadi apa namanya dimarahin di rumah ya. Mudah-mudahan abangnya, mamanya juga bisa apa namanya lebih paham nih kan Fanya sekarang juga udah dewasa, udah banyak butuh bersosialisasi atau apa gitu. Mudah-mudahan semuanya juga baik-baik aja di rumah ya. Insya Allah Fanya bisa menjalani ini dengan baik juga gitu Fanya ya. Baik Fanya, mungkin ada lagi kali Fanya yang mau dibicarakan? Udah sih segitu aja Bu. Udah cukup ya? Alhamdulillah sesi konseling yang saat ini mungkin Ibu cukupkan dulu sampai sini. Nanti jika memang kedepannya Fanya perlu ngobrol lagi, sharing-sharing, Ibu akan dengan senang hati menyambut Fanya lagi ya. Iya Ibu. Makasih Fanya ya. Makasih banyak juga ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.